Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas 03 TPLP 014 Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang yang terdiri dari pertama Mustaqim Pratama, yang kedua Kimora, yang ketiga Raffi Budi, yang keempat Ramdhani Bagus, yang kelima saya sendiri yaitu Rasid Mulyadi. Oke, baik. Terima kasih Saudara Rasid Mulyadi. Saya akan menjelaskan slide pertama di sini, yaitu jenis media penyimpanan. Nah, yang pertama ini ada primary storage atau penyimpanan primer. Dicirikan dengan kecepatan akses yang lebih tinggi, kapasitas terbatas atau kecil dapat diakses langsung oleh CPU. Harga mahal, memori utama, volatile storage. Nah, terus ada primary storage yang dibatasi oleh dua faktor, yaitu yang pertama harga memori primernya itu ya lumayan lah ya kan. Yang kedua masalah teknis dalam pengembangan memori utama yang sangat besar. Nah, ada 4 bagian dalam primary storage ini, yaitu yang pertama input storage area untuk menampung data yang dibaca. Yang kedua program storage area, penyimpanan instruksi-instruksi untuk pengolahan. Yang ketiga, working storage area, tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Nah, yang keempat itu ada output storage area, penyimpanan informasi yang telah diolah untuk sementara waktu sebelum disalurkan ke alat-alat output. Nah, di sini ada ke primary storage dapat juga terbagi berdasarkan pada hilang atau tidaknya data atau program di dalam penyimpanannya itu volatile storage, berkas data atau program akan hilang jika listrik padam. Yang kedua non-volatile storage, berkas data atau program tidak akan hilang sekalipun listrik dipadamkan. Nah, di sini berdasarkan pengaksesannya, primary storage memory terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama RAM atau random access memory. Bagian dari main memory yang dapat kita isi dengan data atau program dari disket atau sumber lain, di mana data-data dapat ditulis maupun dibaca pada lokasi di mana saja di dalam memori. RAM bersifat volatile. Yang kedua ada ROM, read only memory, yaitu memori yang hanya dapat dibaca. Pengisian ROM dengan program maupun data dikerjakan oleh pabrik. ROM biasanya sudah ditulisi program maupun data dari pabrik dengan tujuan-tujuan khusus. Misal, diisi penterjemah atau interpreter dalam bahasa basic. Nah, di sini ada tipe lain dari ROM chip, yaitu PROM atau Programmable Read Only Memory. Merupakan sebuah chip memori yang hanya dapat diisi data satu kali saja. Yang kedua ada EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. Jenis khusus PROM yang dapat dihapus dengan bantuan sinar ultraviolet. Setelah dihapus EPROM dapat diprogram lagi. EPROM hampir sama dengan EPROM, hanya saja untuk menghapus datanya memerlukan arus listrik. EPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, atau itulah kepanjangannya. EPROM adalah tipe khusus dari PROM, Programmable Read Only Memory, yang bisa dihapus dengan memakai perintah elektris. Seperti juga tipe PROM lainnya, EPROM dapat menyimpan isi data bahkan saat listrik sudah dimatikan. Nah, di sini ada cache memory ya. Cache memory adalah memori yang berukuran kecil yang sifatnya temporary atau sementara. Walaupun ukurannya cache sangat kecil namun kecepatannya sangat tinggi. Dalam terminologi hardware, istilahnya RAM ini biasanya merujuk pada memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau RAM, yang biasanya memiliki kecepatan yang lebih rendah. Saya kembalikan lagi kepada Rasid Mulyadi. Terima kasih.
memory. Fungsi cache memory yaitu pertama, mempercepat akses data pada komputer. Yang kedua, meringankan kerja prosesor. Yang ketiga, menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama. Yang keempat, mempercepat kinerja memori. Kedua, secondary storage atau penyimpanan sekunder. Dicirikan dengan tidak dapat diakses langsung oleh CPU, harus dikopi dahulu ke buffer memori. Kedua, kecepatan akses lebih rendah. Ketiga, harga lebih murah. Keempat, kapasitas besar. Contoh, magnetic tape, magnetic disk, optical disk, flash memory, no volatile storage. Kegunaan utama penyimpanan sekunder antara lain penyimpanan program untuk penggunaan masa datang, penyimpanan informasi dalam bentuk file. Jenis secondary storage. Serial Sequential Access Storage Device, SASD. Tidak dapat diakses secara langsung di posisinya, harus sekuen atau urut. Kapasitas lebih besar, harga per bit informasinya dapat direkam lebih murah. Kecepatan lebih lambat dibandingkan DASD. Contoh, magnetic tape, punched part tape. Magnetic tape. Magnetic tape adalah model pertama daripada secondary memory. Tape ini juga dipakai untuk alat input-output di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tape dan informasi diambil dari CPU lalu disimpan pada tape lainnya. Panjang tape pada umumnya 2400 feet, lebarnya 0,5 inch dan tebalnya 2 mm. Data disimpan dalam bintik kecil yang bermagnet dan tidak tampak pada bahan plastik yang dilapisi peroksida. Fleksibel plastiknya disebut mylar. Mekanisme aksesnya adalah tape drive memori, perangkat yang terdiri dari panjang tipis dilapisi plastik strip dengan oksida besi. Digunakan untuk merekam audio atau video atau sinyal komputer untuk menyimpan informasi. Merupakan penyimpanan sekunder dengan pengaksesan secara sekuensial dan biasanya digunakan untuk komputer jenis mini atau mainframe. Dua jenis magnetic tape biasanya digunakan mempunyai bentuk standar yang memiliki lebar pita setengah 12,7 mm. Magnetik terbuat dari plastik tipis yang dilapisi magnetik pada permukaannya. Mempunyai bentuk seperti hal yang telah kita kenal pada kaset yang terdapat di audio tape recorder. Data yang ada di dalam magnetic tape disimpan dalam bentuk kode-kode tertentu. Untuk membaca dan menulis data, maka pita magnetik harus diletakkan dalam tape drive yang kira-kira harus disamakan dengan proyektor. Tape akan terus bergerak selama proses penulisan ataupun pembacaan berlangsung dengan melewati read-write head. Data yang ada akan direkam dalam guratan magnetik. Sekali data tersebut terekam, maka data akan tetap tinggal sampai data tersebut terhapus atau diganti dengan data baru. Data yang terdapat pada magnetic tape akan berbagi secara horizontal yang disebut channel atau track dan secara vertikal di dalam bentuk kolom ataupun frames. Secara umum, tape mempunyai 9 track dan data akan dikodekan dalam ASCII ataupun ABCD. Di samping 9 track, magnetic tape juga ada yang merekam datanya dalam bentuk 7 track, di mana track yang paling atas digunakan sebagai parity check yang berguna bagi komputer untuk melihat apakah terjadi kesalahan dalam hal penyimpanan, perpindahan, ataupun saat copy data pada setiap karakternya. Pada saat drive dari magnetik berputar, maka data-data yang ada akan dibaca satu demi satu. Dalam hal ini, tape membutuhkan adanya suatu tanda untuk mulai dan berhenti pada suatu record data.
Pada saat berhenti dan akan melakukan pembacaan lagi, ada beberapa dari bagian tab yang tidak terbaca. Bagian ini disebut dengan inter-record block yang terjadi di antara setiap blok data. Inter-record gap secara otomatis akan terbentuk oleh sistem komputer setelah selesai merekam karakter yang terakhir. Ukuran record dalam hal ini ditentukan oleh jumlah data yang tersimpan. Beberapa record yang tergabung dalam suatu kesatuan disebut sebagai logical record. Beberapa logical record akan tersimpan dalam sebuah physical record. Tab bersifat online, artinya hanya bisa dipasang bila mana perlu. Pengaksesannya lambat, tidak cocok untuk piranti partner CPU seperti disk, cocok untuk membackup data sebuah blok data. Tab lebih besar dibandingkan dengan blok dalam disk, baik untuk mengarsip data yang jarang dipakai, tetapi mempunyai nilai historis. Pengaksesan data paling akhir memerlukan waktu yang besar. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Mustaqim Pratama Hadi. Baik, terima kasih Saudara Wasid. Selanjutnya adalah parity dan error control pada magnetic tape. Salah satu teknik untuk memeriksa kesalahan pada pita magnetik adalah dengan parity check. Jenis parity check. Yang pertama adalah odd parity, yaitu parity ganjil. Jika data direkam dengan menggunakan odd parity, maka jumlah satu bit yang mempresentasikan suatu karakter adalah ganjil. Jika jumlah satu bitnya sudah ganjil, maka parity bit yang terletak pada track ke-9 adalah 0 bit. Akan tetapi, jika jumlah satu bitnya masih genap, maka parity bitnya adalah 1 bit. Lalu yang kedua adalah event parity, yaitu parity genap. Bila kita merekam data dengan menggunakan event parity, maka jumlah satu bit yang mempresentasikan suatu karakter adalah genap. Jika jumlah satu bitnya sudah genap, maka parity bit yang terletak pada track ke-9 adalah 0 bit. Akan tetapi, jika jumlah satu bitnya masih ganjil, maka parity bitnya adalah 1 bit. Lalu, yang berikutnya adalah keuntungan menggunakan magnetic tape. Panjang record tidak terbatas. Density data tinggi. Yang ketiga, volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah. Berikutnya, kecepatan transfer data tinggi. Dan yang terakhir, sangat efisien. Bila semua atau kebanyakan record dari sebuah tape file memerlukan pemrosesan seluruhnya. Yang berikutnya adalah keterbatasan menggunakan magnetic tape. Yang pertama adalah akses langsung terhadap record lambat. Yang kedua, masalah lingkungan. Yang ketiga, memerlukan penafsiran terhadap mesin. Dan yang terakhir adalah proses harus sekuensial. Yang berikutnya adalah organisasi berkas dan metode akses pada magnetic tape. Untuk membaca atau menulis pada magnetic tape adalah secara sekuensial. Artinya, untuk mendapatkan tempat suatu data, maka data yang di depannya harus dilalui terlebih dahulu. Maka, dapat dikatakan organisasi data pada file dalam tape dibentuk secara sekuensial dan metode aksesnya juga secara sekuensial. Yang berikutnya adalah macam-macam magnetic tape. Yang pertama ada minicard track. Minicard track ini dapat menampung data sebesar 250 MB sampai dengan 8 GB. Yang kedua ada video tape atau video cassette. Merupakan alat penyimpanan komputer yang banyak ditemui di pasaran. Video tape terdiri dari berbagai macam format, baik dalam format analog maupun digital. Format analog misalnya VHS, SVHS, ataupun format berkualitas broadcast yaitu Betacam. Format digital dapat dalam mini DV, DVC Pro, DVCam, HDCam, HI8, DVHS, atau format digital untuk kualitas broadcast Betacam digital. Lalu
Yang berikutnya adalah Punchcard. Ini adalah salah satu bagian kedua dari secondary storage. Dipakai pada era komputer era pertama dan kedua, biasanya digunakan untuk memasukkan atau input data ke komputer dan biasanya terdiri dari 80 sampai 96 kolom. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kimura. Punch paper tape. Data yang akan direkam ke dalam tape melalui lubang yang mengelilinginya. Punch paper tape juga terbagi menjadi baris dan kolom. Setiap karakter yang ada akan disajikan dalam bentuk lubang-lubang yang merupakan kombinasi antara kolom dan baris. Jenis secondary storage, direct access storage device, dapat diakses secara langsung di posisinya. Kurang lebih kapasitas lebih besar, harga per bit lebih murah, kecepatan lebih lambat berbanding memori. Contoh, magnetic disk, floppy disk, mass storage. Magnetic disk. Magnetic disk adalah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik di mana permukaan dari bahan tersebut mempunyai sifat magnetik sehingga nanti bisa menghasilkan semacam medan magnet yang sangat diperlukan untuk proses baca tulis dari memori tersebut karena saat menggunakan kepala baca yang disebut dengan head. Floppy disk atau disket adalah suatu perangkat penyimpanan data yang banyak digunakan di antara tahun 1990-an sampai awal tahun 2000-an. Floppy disk bisa dibaca dengan floppy disk driver, sebuah hardware yang terdapat dalam versi komputer lama. Cloud storage atau penyimpanan awan. Cloud storage adalah sebuah teknologi penyimpanan data digital yang memanfaatkan adanya server virtual sebagai media penyimpanan. Cloud storage sebagai media penyimpanan. Cloud storage adalah sebuah teknologi penyimpanan data digital yang memanfaatkan adanya server virtual sebagai media penyimpanan. Cloud storage tidak membutuhkan perangkat tambahan apapun. Yang diperlukan hanya perangkat komputer atau gadget yang telah dilengkapi layanan internet. Cloud storage tidak membutuhkan perangkat tambahan apapun, yang diperlukan hanya perangkat komputer atau gadget yang telah dilengkapi layanan internet. Sejarah komputasi awan atau cloud storage, teknologi ini sebenarnya sudah mulai diperkenalkan sekitar tahun 1960-an oleh seorang insinyur teknik komputer dari MIT bernama John McCarthy. Perkembangan sistem yang mendasari cloud storage tersebut mulai diperkenalkan pada modern ini oleh perusahaan e-commerce Amazon pada tahun 2000. Jadi salah satu pelopor pengguna sistem tersebut sebagai penjabatan dari semua layanan e-commerce miliknya yang masuk pada layanan Amazon Web Service. Baru beberapa waktu berikutnya, perkembangan dari sistem komputasi awan semakin berkembang dengan pesat, seperti yang dilakukan oleh Google melalui salah satu layanannya Google Drive. Jenis-jenis cloud storage. 1. Personal cloud storage. Dikenal sebagai mobile
cold storage yang digunakan untuk menyimpan data perorangan pada cold dan menyediakan akses data tersebut dimanapun berada. Contohnya adalah Apple iCloud, Personal Cold Storage, dikenal sebagai mobile cold storage yang digunakan untuk menyimpan data perorangan pada cold dan menyediakan akses data tersebut dimanapun berada. Contohnya adalah Apple iCloud. Public cold storage di mana perusahaan menyewa layanan storage untuk menyediakan cold storage dan mengatur keseluruhan data perusahaan pada cold. Contohnya adalah Simple Storage Service atau S3. Berikutnya ada private cold storage. Bentuk storage di mana perusahaan dan penyedia layanan cold berintegrasi dalam pusat data perusahaan. Private cold storage, bentuk cold storage di mana layanan cold storage berintegrasi dalam pusat data perusahaan. Yang keempat, hybrid cold storage. Kombinasi dari public dan private cold storage di mana data-data penting disimpan dalam private cold perusahaan dan data-data lain diarsip atau disimpan serta diakses melalui public cold storage. Pada penyediaan layanan cold kelebihan dan kekurangan cold storage. Kelebihan, sisi stabilitas. Penggunaan cold storage dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna itu sendiri. Dengan penambah perangkat keras, sebuah penyedia layanan cold storage bisa meningkatkan daya tampung datanya. Dan bagi para pengguna tentunya menjadi pilihan yang baik dan efektif dengan menyesuaikan kapasitas cold storage yang diperlukan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Ramdan. Kelebihan dan kekurangan cloud storage. Kelebihan, dalam hal aksesibilitas, kemudian ketika ingin menggunakan layanan tersebut dengan adanya teknologi cloud storage, Anda bisa dengan mudah mengunduh, membuka, atau melakukan editing terhadap data yang telah tersimpan kapanpun dan dimanapun selama perangkat Anda masih terkoneksi dengan internet. Hal ini menjadi opsi yang sangat penting bagi para pengguna layanan cloud storage, terutama bagi perusahaan yang membutuhkan bisa mengakses data yang diperlukan dengan lebih mudah dan cepat. Dalam hal security, hal ini menjadi salah satu faktor yang paling penting karena para pengguna tentunya mengharapkan data yang tersimpan di cloud storage dapat terjaga keamanannya. Tidak hanya itu, dengan menyimpan data digitalnya pada cloud storage akan mengurangi risiko kehilangan data jika terjadi masalah pada perangkat elektronik kita. Kejadian kehilangnya data akibat kerusakan perangkat seperti komputer, laptop, atau gadget lain pun bisa teratasi dengan adanya teknologi penyimpanan tersebut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang paling penting karena para pengguna tentunya mengharapkan data yang tersimpan di cloud storage dapat terjaga keamanannya. Kekurangan, membutuhkan akses internet. Ketika kita akan mengakses data-data yang akan digunakan, kita harus terhubung dengan jaringan internet untuk dapat mengakses cloud storage. Jika tidak, maka aplikasi ini tidak dapat diakses. Untuk dapat mengunggah maupun menyimpan file dengan cepat juga sangat dibutuhkan koneksi internet yang stabil. Untuk file berukuran besar, dibutuhkan kecepatan internet yang tinggi. Apabila kita akan menyimpan data yang memiliki ukuran yang besar, tentu akan menjadi masalah jika internet tidak dalam kondisi stabil. Koneksi internet harus dalam kondisi stabil dan cepat. Untuk dapat mengakses file tersebut,
file secara cepat. Jika tidak, maka akan sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Sulit diakses ketika server sedang mengalami traffic yang tinggi atau down. Ketika server mengalami down, maka data yang telah disimpan dalam cloud server pun akan menjadi sulit untuk diakses. Dan biasanya proses perbaikan atau pemulihan dari cloud server yang mengalami down ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak dapat ditentukan secara pasti. Rentan terhadap peretasan. Cloud storage juga memiliki kelemahan yaitu rentan terhadap peretasan dan pembobolan terhadap layanan tersebut. File-file ataupun data yang telah kita simpan di dalam cloud storage bisa saja dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pihak yang terkait dengan penyimpanan data terstruktur. Perancang database, administrator database, pengimplementasi DMS. Sifat penyimpanan data menggunakan kaidah 3 mudah. Mudah disimpan, mudah dicari, mudah diubah. Data harus di-backup. Menghindari resiko piranti yang selalu bergerak sehingga menyebabkan kerusakan data. Data dapat hilang karena terjadi sentuhan tak wajar antara head dengan permukaan disk. Beberapa pertimbangan di dalam memilih alat penyimpanan. Cara menyusun data, kapasitas penyimpanan, waktu akses, kecepatan transfer data, harga, persyaratan pemeliharaan, standarisasi. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.